Saya persilakan teman-teman untuk saat teduh sejenak. Teman-teman, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara. Shalom teman-teman remaja semua, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, pada hari ini kita bisa menyelenggarakan ibadah perdana kita pada kali ini. Teman-teman semua bersuka cita kan? Untuk itu, mari kita menyanyikan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Mari pagi hari ini bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Sebab kita punya Allah yang baik, Dia Allah kita yang dahsyat, amin. Sama-sama pujikan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sama-sama katakan kecaplah, kecaplah dan lihatlah. Sungguh Dia Allah kita yang baik, amin. Oh, rasakan dan nikmati kasih setia. Satu kali lagi katakan kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya. Kapan rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kasih setia. Mari bersama lambaikan kedua tanganku, katakan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Berapa banyak hatimu bersyukur pagi hari ini, sebab kebaikan Tuhan nyata dalam hidupmu. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudaraku. Bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Oh, selamanya. Amin. Haleluya. Teman-teman, saya persilakan untuk duduk kembali. Teman-teman sadar nggak? Seringkali kita menyakiti hati keluarga atau orang-orang di sekitar kita.
Kadang kita juga menyakiti hati teman, bahkan kita juga menyakiti hati Tuhan Yesus. Mari kita merendahkan diri dan berdoa secara pribadi. Tuhan, inilah doa yang telah kami panjatkan. Kiranya Engkau memaafkan semua kesalahan yang telah kami perbuat. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa, berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Teman-teman, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Berita anugerah kita hari ini diambil dari Yakobus 1 ayat 2. Saya akan membacakannya. Saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Teman-teman, saya persilakan untuk duduk kembali. Teman-teman, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Untuk itu, mari kita mengangkat pujian pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanda gesang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku
tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat. Mari sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur atas kesehatan yang Kau berikan. Pada saat ini kami akan memulai belajar tentang firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh hadir menyertai kami semuanya, sehingga kami dapat merenungkan firman ini dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang bersahabat dengan kegagalan. Nah, sebelum kita bahas lebih detail, kita buka Alkitab kita dari Kejadian 26 ayat 17 sampai yang ke-25. Akan saya bantu bacakan. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemalah ia di lembah Gerar. Dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbuah-buah airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dari situ ia pergi ke Betseba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham.
Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku ini. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Nah, sedemikian jauhnya pembacaan kita kali ini. Mari kita mencoba memahaminya. Sekarang saya mau bertanya kepada kalian. Siapa dari kalian yang tidak pernah gagal dalam hidup kalian sekarang ini? Nah, saya yakin pasti kalian pernah mengalami kegagalan di sepanjang hidup kalian. Bukan sekali atau 2 kali, tapi mungkin berkali-kali. Ketika gagal, kebanyakan kalian itu akan merespon apa? Ayo. Nah, coba kalian ingat-ingat. Pasti dari banyak kalian bersikap negatif, seringkali menyalahkan orang lain, dan putus asa, menyerah. Kadang teriak-teriak, menangis, dan lainnya lah. Nah, ya sesuai dengan tema kali ini, bersahabat dengan kegagalan, tentunya kita belajar dulu nih, apa sih penyebab kegagalan? Mari kita coba gali. Nah, semua orang pasti ingin sukses, tetapi banyak yang gagal. Karena menganggap hanya mereka yang kaya, yang pintar, yang sukses. Bahkan, sukses bisa ke luar negeri, yang bisa bahasa Inggrisnya cas-cicus mungkin. Nah, setiap manusia itu diberikan banyak jalan agar sukses dalam hidupnya. Terutama dalam hal macam-macam, sukses dalam studi, kemakmuran, mungkin gajinya besar nanti. Hanya saja mereka tidak sadar kalau sebenarnya mereka sendirilah yang menggagalkan. Nah, apa sih kegagalan itu? Definisi kegagalan adalah suatu proses yang ketidakberhasilan mencapai apa yang diusahakan atau yang direncanakan. Jadi kalian kalau sudah merencanakan, kemudian mengusahakan tertentu, dan tidak berhasil, itu namanya gagal. Nah, sekarang apa yang bikin bisa gagal? Pada beberapa hal yang sering menyebabkan kegagalan seseorang, saya ambil dari beberapa sumber. Yang pertama adalah, menipu diri sendiri. Loh kok bisa? Nah, sumber kegagalan adalah menipu diri sendiri. Kenapa? Banyak orang gagal karena berpikir bahwa hanya mereka yang kaya, yang pintar, yang bahasa Inggrisnya cas-cis-cus itu bisa sukses. Padahal jika kita lihat, banyak kisah sukses yang mereka mulai dari nol, yang nggak tahu apa-apa. Bahkan mereka itu lahir dari orang yang miskin. Dan lihat, ada banyak cerita, nggak tamat SD pun bisa sukses. Nah, sumbernya adalah mereka tekad dan kegigihan. Jadi, menipu diri sendiri merupakan suatu hal yang sangat-sangat berarti untuk menggagalkan kesuksesan kita. Yang kedua, yaitu malas. Sudah dipastikan kalian kalau sudah malas, itu adalah sumber kegagalan kalian. Tidak ada cerita orang sukses itu suka bermalas-malasan. Sepintar apapun kalian, sekaya apapun kalian, jika mengisi waktu dengan santai dan malas-malas, kalian akan pasti kehilangan kesuksesan. Nah, ini yang ketiga nih. Tidak peduli dengan orang lain. Pintu sukses bisa datang dari mana saja, dari siapa saja. Ingat itu ya. Datang dari mana saja, dan siapa saja, dan kapan saja. Maka buatlah kalian untuk peduli dengan orang lain dan perbanyak relasi. Jika orang lain tahu kemampuan kalian, jika ada kesempatan berkarya, mereka akan melihat itu kegagalan. Itu kelebihan kalian, maksud saya. Kelebihan kalian akan bisa dilihat. Nah, yang sering kali orang nggak peduli dengan orang lain, mereka nggak mau komunikasi dengan orang lain, baru disakitin temannya sedikit, sudah semua diblok semuanya, sehingga nggak membuka pintu orang lain. Semua komunikasi ditutup, hanya orang lain tertentu.
Sehingga apa? Orang nggak melihat kesuksesan kita, padahal kita orang pinter. Kita orang bisa apa, semua bisa. Jadi jangan anggap kecil bahwa kita itu harus peduli dengan orang lain. Yang keempat, kurang sopan santun. Bagaimana orang akan mengajak kalian untuk berteman? Bagaimana orang akan mengajak kerjasama dengan kalian ketika bertemu pertama kali kalian nggak sopan gitu. Kita semua nggak sopan dengan orang lain. Ngomong seenaknya, teriak-teriak di dalam rumah orang, teriak-teriak, nggak sopan kelihatan orang lain. Nah, orang lain menilai kalian itu akan bersikap sebegini, pasti kalian akan dinilai oleh orang lain nggak bagus, dan tentunya itu menghambat kesuksesan kita. Nah, yang agak simpel nih sebenarnya adalah berpakaian tidak pantas. Jika berkomunikasi dengan orang, jika kita berdiskusi dengan orang, kalau pertama kali kita lihat adalah penampilan tentunya. Kalau penampilan kita sagra soglol, kalau orang Jawa bilang, seenak aja pakai baju, nggak matching, nggak ini, nggak rapi. Orang kan melihat orang ini bisa dipercaya nggak sih? Gitu. Nah, yang keenam, sering menggerutu. Sering menggerutu. Nah, hidup itu sudah susah. Jangan dibikin susah lagi kalau kita sering menggerutu. Karena kita belajar menerima kekecewaan. Ada orang sering menggerutu, menyesali hidupnya. Hidupnya itu susah, sulit. Seakan-akan itu orang kita sendirilah yang paling susah gitu. Sehingga dengan menggerutu itu menutup komunikasi dengan orang lain. Sehingga kita melihat orang ini kurang tegar nih. Orang ini nggak bisa ini sukses. Makanya kita akan menjadi bisa gagal karena ya hal demikian. Sedikit-sedikit menggerutu sehingga nggak maju-maju, cuma menggerutu menyalahin orang lain. Nah, yang paling ini adalah membesarkan masalah. Ada masalah yang besar, ada masalah yang kecil. Tetapi jika dua-duanya masalah itu kita bisa persepsikan adalah masalah itu kecil yang kita bisa selesaikan, itu membuat kita semakin kuat untuk menyelesaikan, membuat kita semangat untuk menyelesaikan. Tapi baru kena masalah kecil aduh susah deh ya, sudah ya, selesai deh kita ya. Nah, bagaimana kalian bisa fokus yang besar? Kalau masalah kecil aja kalian sudah, susah, udah menyerah gitu kan. Nah, ini yang terakhir nih yang saya nih, sering menunda. Kebanyakan kalau ditanya, tolong dong selesaiin itu, tolong dong diberesin itu kasurnya, tolong dong itu diberesin, semuanya itu akan bekerja kebiasaan orang Indonesia. Iya, nanti dulu aku kerjakan. Nanti saja, sekarang gue santai dulu. Akhirnya semua menumpuk, terburu-buru, dan akhirnya pekerjaan kita jadi nggak maksimal. Padahal kalau dikerjakan setepat waktu, akan ada kesempatan yang lain yang lebih besar lagi yang kita dapatkan. Jadi, berhentikan kebiasaan menunda. Sekarang juga, just do it, jangan ditunda-tunda. Nah, sekarang setelah mengenal kita sering gagal, kita paham nih bagaimana kita melakukan yang terbaik. Tapi tunggu dulu, walau seringkali kita sudah melakukan yang benar, sudah tidak melakukan 8 pernyataan tadi yang sudah saya sampaikan, tapi kok tetap gagal. Nah, seringkali definisi seorang gagal itu relatif ya. Relatif artinya semua orang bisa menilai. Padahal sebenarnya kita pada jalur yang tepat. Tapi kita sendirilah yang membuat gagal dan menyerah. Coba kita lihat gambar di atas. Nah, kita pahami gambar ini. Nanti kita akan bicara. Mari kita lihat kisah dari perjuangan Ishak sesuai dengan bacaan yang kita baca tadi. Dengan tekun, Ishak dan para hambanya menggali sumur yang telah lama mati. Segala daya yang dikerahkan dan sumur pertama sukses digali.
Sumur ini menyumburkan air yang berlimpah, berbuah-buah. Kita lihat di ayat 19. Sebuah usaha dan perjuangan yang tak sia-sia. Namun saat jerih lelah belum lunas terbayar, persoalan masih menghadang. Penduduk Lembah Gerar tadinya mengabaikan sumur itu tanpa peduli, kini mengklaim bahwa sumur itu milik mereka. Lalu mereka bertengkar dengan Ishak. Kesuksesan belum terjadi, sukses itu baru sebentar tiba-tiba menghilang, musnah, karena berganti dengan kegagalan dalam sekejap. Ibarat naik tangga, sudah sampai di ujung tinggi, tiba-tiba tangganya patah dan terjatuh celaka gitu ya. Ishak sukses sekaligus gagal total. Gagal total. Nah, sukses menggali sumber air, namun gagal total memiliki dan memanfaatkannya. Ini suatu penderitaan yang luar biasa menurut saya. Karena apa? Kita sudah menjalankan susah payah yang menikmati orang lain. Nah, menandai pertengkaran itu, maka Ishak menamai sumur Esek gitu ya. Gagal menikmati hasil kerja pertama, Ishak dan kaumnya menggali sumur yang kedua. Sekali lagi dia sukses membuat sumur itu hidup kembali. Namun lagi-lagi direbut para gembala Gerar. Untuk kedua kalinya, Ishak gagal memiliki dan menikmati hasil kerjanya. Sumur kedua itu dinamai Sitna. Semua kesuksesannya dirampas dalam sekejap oleh para gembala Gerar. Sungguh menyebalkan nggak? Benar nggak? Pasti. Sedih kita ya. Ishak patah arah karena kegagalan yang datang secara berturut-turut. Apakah begitu? Agaknya Ishak dan kaumnya bukan tipe orang yang mudah patah menyerah. Kegagalan itu membuat mereka tidak jera atau meratapi nasibnya. Sebenarnya cukup alasan bagi Ishak untuk marah, kecewa, frustasi, kapok, dan menyerah. Namun mereka bukan memilih hal itu. Ishak dan kaumnya melakukan evaluasi. Jika mereka menggali di tempat yang sama, di daerah sama, maka kegagalan itu pasti akan terjadi lagi. Belajar dari hal itu, ingat, belajar dari kegagalan yang sebelumnya, mereka berpindah ke tempat lain. Tidak disebutkan seberapa jauh jaraknya kedua sumur sebelumnya. Kemungkinan besar bukan daerah yang terlalu jauh dari sumur itu. Sekalipun juga tak dikatakan terlalu dekat, mereka membuat jarak para gembala Gerar. Ishak dan kaumnya menggali sumur mati. Lagi-lagi untuk ketiga kalinya, sumur mati itu hidup kembali. Air mengalir dan hebatnya adalah tidak lagi terjadi pertengkaran dengan kaum Gerar. Ishak menghayati ini sebagai anugerah Allah. Keberhasilannya bukan saja kerjanya, melainkan karena kemurahan Allah. Dua peristiwa terdahulu memberi pelajaran bahwa jika bukan Tuhan yang memberikan kemurahan, maka kesuksesan itu berubah menjadi kegagalan. Sehingga Ishak menamai sumur ini Rehobot. Artinya Tuhan memberi kelonggaran. Jadi, kita bisa belajar dari sini. Sebenarnya Allah tidak pernah merencanakan kegagalan bagi setiap kita. Dan untuk itu jangan pernah berpikir bahwa kegagalan itu datangnya dari Allah. Ini dicatat kalian ya. Kegagalan itu bukan datang dari Allah. Kenapa? Karena rancangan Allah adalah rancangan yang penuh damai sejahtera. Perasaan gagal itu dampaknya sangat serius. Mulai dari kecewa, marah, sedih, merasa bersalah, tak berdaya, dan bahkan bisa merusak diri sendiri. Jika perasaan gagal mempengaruhi diri kita, maka kalian akan cenderung menjadi pribadi yang rendah diri, minder, dan apatis sehingga potensi positif dalam diri kita terkubur sia-sia. Jika demikian, perasaan gagal kita membuat kalian menjadi sosok yang jaim,
bertopeng, membajul diri, artinya menutup diri dengan aneka kepalsuan yang menutupi kekurangan. Nah, menyadari gawatnya dampak perasaan gagal ini, jika kita tidak disikapi dengan benar, maka penting bagi kalian untuk mengelola perasaan gagal ini. Kalian bisa belajar di pengalaman Ishak, selalu melakukan yang terbaik, namun siap menerima resiko yang terburuk. Tetaplah percaya kepada Tuhan, bahkan saat itu berada di titik terendah sekalipun tak berdaya. Sebab sesuai dari Mazmur 121 ayat 3-5, Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Tiada janji yang tak ditepati oleh Dia. Do your best and God will do the rest. Kalian perlu memberi ruang kepada kehendak dan peranan Tuhan dalam setiap derap juang kalian. Tidak sombong jika sukses dan tidak patah arang kalau gagal. Yang membedakan orang menjadi sukses atau tidak adalah memaknai setiap kegagalan tersebut. Apakah kamu memilih memaknai secara positif dan tidak putus asa sebagai pemicu untuk mencari jalan keluar dan sukses, atau pilihan kalian menyerah dan gagal? Pilihan ada di tangan kalian masing-masing. Ingatlah, kegagalan adalah sukses yang tertunda. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Biarlah Engkau menguatkan kami untuk tetap semangat dan tidak putus asa ketika kegagalan itu menghampiri kami. Kami percaya Tuhan, kegagalan ini adalah bagian dari rencana-Mu untuk kami, rancangan yang indah untuk sukses. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saya akan membawakan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas segala anugerah dan berkat-Mu yang telah melindungi kami, memberikan sukacita pada saat ini, memberikan kesehatan yang luar biasa kepada kami. Engkau memberkati setiap kegiatan kami dalam sekolah kami. Kami juga bersyukur atas kesehatan yang Kau berikan kepada keluarga kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur ingin memanjatkan doa syafaat. Izinkanlah kami Tuhan untuk mengaturkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara ini yang pada saat ini didera dengan pandemi COVID yang cukup serius ya Tuhan, dan sangat serius, sehingga banyak sekali yang terkena dan terpapar ya Tuhan, dan menyebabkan segala macam ekonomi bangsa ini menjadi beban yang berat Tuhan. Namun kami percaya Tuhan, ini bagian dari rencana-Mu, dan kiranya Engkau boleh menolong para pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden, sampai ke tingkat yang paling bawah dengan RT ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberikan kekuatan dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan setiap persoalan ini Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa Tuhan terkait dengan saudara-saudara kami, teman-teman kami, keluarga kami yang terkena COVID ya Tuhan. Pada saat ini kiranya Engkau memberikan kesabaran Tuhan, kekuatan dan semangat ya Tuhan dalam
upaya menyembuhkan kesehatan ini Tuhan. Biarlah melalui makanan dan minuman serta obat yang dimakannya Tuhan, Engkau boleh izinkan sembuh ya Tuhan. Dan biarlah penyakit pandemi COVID-19 ini boleh Engkau hilangkan dari bumi ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, semuanya ini adalah untuk kami boleh bergantung kepadamu ya Tuhan. Dan berserah kepadamu Tuhan. Tak lupa Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, GKI Geraha Raya. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang lain saat ini yang menghadapi pandemi, yang mengalami proses ibadah yang harus online, bahkan yang harus melalui media audio saja ya Tuhan. Kiranya Engkau pimpin mereka Tuhan, Engkau jamah setiap gereja-gereja agar melalui apa yang sudah dijalankan ini boleh Engkau memberkati jemaat dan simpatisannya Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa untuk komisi bidang-bidang yang ada di GKI Geraha Raya Tuhan, terutama juga untuk komisi remaja, melalui program yang direncanakan, melalui acara-acara yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan, Engkau boleh memberkati kami. Inilah seruan doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Nats persembahan kita pada hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya akan membacakannya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Untuk itu, mari kita menyanyikan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur.
cahaya surya nan cerah, ditingkati burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah cerita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia agung maha kuasa. itu semua Itu semua berkat karunia agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Teman-teman, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami membawa persembahan kami kepadamu. Semoga karunia kami ini dapat diterima di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Ya teman-teman semua, kita udah ada di penghujung ibadah nih. Gak kerasa banget ya, tiba-tiba kita udah ada di penghujung ibadah aja. Untuk mengakhiri ibadah hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Di Badai Topan Dunia. Melewati tantangan seberat apapun kita tetap berkata, aku kuat karena Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya katakan yes. Yes. Tepuk tangan yang jauh lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Dia kekuatan kita, gunung batu kita, kota benteng kita, perlindungan yang teguh. Nyanyi sama-sama Bapak Ibu. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Yesus, niscaya takut ku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, bagus di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, bagus di dunia, tempat perlindungan.
kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan mengarahkan wajahnya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.